Film diawali dengan memperlihatkan pada seorang pria yang bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan. Menariknya, di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang berkata bahwa jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun. Belum diketahui pasti apa maksudnya, tapi yang jelas, tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan, baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut. Jack yang sendirian cuma bisa pasrah aja sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu, Jack pun berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang cekcok. Dari situlah si pria langsung pergi begitu saja serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica, yang dimana ia adalah orang Prancis asli, namun ia sangat mahir berbicara bahasa Inggris, bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Sebagai informasi, Jack sedang berada di negara Prancis yang sialnya di saat mau pulang ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya beserta handphone dan juga sebuah mobil yang sudah ia bawa malah dirampas oleh begal-begal yang tidak bertanggung jawab. Terkecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang. Berbeda halnya dengan Veronica yang memang tinggal seorang diri saja, serta berniat merantau ke negara lain karena tidak mempunyai siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal akibat sakit kronis yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area pepohonan sambil menghangatkan badan. Pada situasi tersebutlah, Veronica bercerita kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat sebuah tanda tangan. Singkat waktu, Jack pun terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak berada lagi di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berendam di sebuah danau yang ujung-ujungnya Jack pun langsung nyemplung ke danau tersebut. Setelah mandi bareng, lanjutlah perjalanan mereka dengan berjalan kaki sambil menyusuri luas jalan yang ada di wilayah tersebut. Siapa sangka di saat udah pasrah sama keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan tumpangan pada mereka. Namun rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica. Melainkan ia mulai merasa takut dengan pria yang berniat menolong mereka. Pria yang bernama Grizzard itu adalah penduduk asli di wilayah ini dan ia tidak begitu lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itulah ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Ya, apa boleh buat, Jack tidak bisa menolak ajakan itu dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut. Kemudian Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun langsung disambut oleh istrinya Grizzard yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantar oleh Grizzard. Setelah Mary meninggalkannya sendirian di dalam kamar, Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang. Saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari, yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak bertuliskan Grizzard. Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa mudanya Grizzard maupun Mary. Tidak sampai di situ, di kotak tersebut juga terdapat sebuah foto dari seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Atas apa yang sudah ia lihat, Jack sangat yakin kalau Grizzard bersama Mary tidaklah tinggal berdua. Walaupun pada faktanya, sampai sekarang ini Jack bersama Veronica masih saja tidak melihat kehadiran seorang anak perempuan maupun seorang anak laki-laki di hadapannya. Oh my God, what are Selesai makan malam, Jack pun menghampiri Veronica yang sedang merokok di atas rumah. Veronica pun bercerita memiliki seorang adik, tapi mirisnya adiknya itu malah terlindas oleh traktor di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu Jack pun kembali lagi ke dalam rumah sambil menemani Grizzard untuk nonton TV malam itu. Di titik ini Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumahnya Grizzard dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar pada keluarganya. Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau di negara lain demi kelangsungan hidupnya. Gak lama dari itu, iseng-isenglah Jack bertanya kepada Grizzard apakah ia memiliki anak.
Tapi anehnya, Grizzard menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas kalau begitu, foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya? Jack merasa terheran-heran dengan pernyataan Grizzard, tapi ia nggak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, Jack langsung mandi selayaknya orang normal. Tapi entah kenapa, suasana di rumah itu sangatlah sunyi, dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali. Saat itu, pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack. Muncullah Grizzard secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya. Grizzard berkata kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dengan tidurnya. Dari perkataannya itu, semakin membuat Jack mencurigai perbuatan Grizzard. Walaupun Grizzard sendiri mengaku bahwa ia baru saja selesai memperbaiki pintu lemari. Namun Jack mulai mempercayai perkataan Grizzard setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica sebelum benar-benar pergi dari rumah ini. Tapi siapa sangka dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya tanda tangan Veronica yang sangat tidak cocok dengan apa yang sempat ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja, baru sadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu. Ketika terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pickup, yang dimana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Usut punya usut, Jack yang disekap oleh seorang pria parubaya yang bernama Delacroix yang sudah dipastikan bahwa Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat. Apalagi Delacroix juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Nggak taunya segala ancaman yang diberikan Delacroix kepada Jack hanyalah sebuah gertakan kecil. Tentu agar ia tidak berontak seperti anak kecil pada saat itu. Bahkan tali yang ada di tangannya, Jack juga sengaja dibukain dan seketika itu Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkut Jack ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ, Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya, baru aja mau disuntik, Delacroix harus difokuskan kepada kompornya yang masih menyala sampai menimbulkan asap. Dari situlah Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin, serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut. Langkah demi langkah ia lewati sampai pada akhirnya Jack berhasil kembali ke rumahnya Grizzard. Dan ia melihat Mary bersama si suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, saat itulah Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan. Serta tanpa basa-basi lagi membebaskannya pada saat itu juga. Namun sial, di saat bersamaan Grizzard bersama Mary udah balik lagi ke rumah itu. Padahal Jack maupun Veronica baru aja senang-senang. Apa boleh buat daripada ketangkap basah di dalam rumah, lebih baik mereka berdua kabur sekencang mungkin. Meskipun ujung-ujungnya pelan mereka itu mulai disadari oleh Mary maupun Grizzard yang udah terlihat panik. Memang sih nggak sebanding karena yang satu ngejar pakai mobil, yang satu lagi cuma kabur pakai kaki sendiri. Alhasil terdesaklah Veronica bersama Jack di sebuah ladang dan mereka harus berhadapan dengan Mary maupun Grizzard yang masih belum menyerah gitu aja. Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Hanya saja, siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya Delacroix dan ia pun juga sudah tiba di kabin tersebut. Tapi Delacroix langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di hadapan Delacroix. Pada saat itu juga, Jack langsung mengancam Delacroix dengan sebuah shotgun sampai-sampai ia harus terpreset dan tertancap ke besi tajam. Entah rencana apa yang akan dilakukan Veronica, tapi yang jelas ia malah menyembunyikan keberadaan Jack dengan sebuah terpal.
Ditambah lagi, Veronica masihlah belum puas dengan penderitaan Delacroix, dan ia pun langsung menusukkan sebuah pisau tepat di dadanya. Kemudian masuklah Grizzard bersama Mary ke dalam kabin tersebut, yang dimana Grizzard langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica. Tidak lain dan tidak bukan, bahasa Prancis itu pun memanggil Veronica dengan sebutan anak. Bahkan, ia juga sempat membayangkan wujud dari Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain, selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack, dan begitu juga halnya dengan Wizard yang sudah berbohong kepada Jack. Pada titik inilah terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai yang membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Apalagi Veronica juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis serta memutilasinya. Maka dari itulah di awal film kita diperlihatkan sebuah jasad dan seorang pelaku yang dimana scene itu menjelaskan kebrutalan si Veronica sendiri. Namun sayangnya, dikarenakan Veronica sudah kalap dengan situasi ini, ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasan Mary maupun Grizzard yang secara fakta merupakan orang tua dari Veronica. Naasnya, Mary yang baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris langsung dihajar oleh Veronica sampai pingsan. Sedangkan kali ini hanya tersisa Grizzard yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dan ia pun mau gak mau cuma bisa pasrah aja setelah ditinggal oleh Veronica beserta Jack. Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack keluar dari negara ini sambil menyetir dengan senyuman bahagia. Hal yang sama pun dirasakan oleh Jack sendiri, yang pada faktanya tidak lama lagi ia pun akan dibunuh juga oleh wanita tersebut. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia harus selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan orang lain, terutama orang yang baru kita kenal. Dan inilah Road Games. Sampai jumpa.